semuanya, kembali lagi di presentasi saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan kembali pinjaman. Nah, pembiayaan kembali pinjaman atau refinancing adalah proses menggantikan pinjaman yang ada dengan pinjaman baru, biasanya dengan syarat yang lebih menguntungkan. Nah, yang B, manfaat dan tujuan pembiayaan kembali pinjaman. Yang pertama, menurunkan suku bunga, yaitu pembiayaan kembali dapat memungkinkan peminjaman untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah, sehingga mengurangi pembayaran bulanan dan total biaya pinjaman. Dan yang kedua, memperpanjang jangka waktu pinjaman. Memperpanjang jangka waktu pinjaman dapat menurunkan pembayaran bulanan, namun total biaya pinjaman dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga, menggabungkan beberapa pinjaman. Pembiayaan kembali dapat membantu peminjaman menggabungkan beberapa pinjaman menjadi satu pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dan pembayaran bulanan lebih meningkat. C. Cara dan pertimbangan pembiayaan kembali pinjaman. Ada beberapa cara untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman antara lain. 1. Refinancing tradisional. Ini adalah bentuk pembiayaan kembali pinjaman yang paling umum. Yang kedua, cash on refinancing. Dalam metode ini, peminjam tidak hanya mengganti pinjaman lama, tetapi juga menarik dana tambahan dari nilai properti atau aset yang dijaminkan. Dan yang ketiga, rate and term refinancing. Ini adalah pembiayaan kembali pinjaman yang bertujuan untuk mengubah suku bunga dan atau jangkauan pinjaman tanpa mengambil dana tambahan. Dan selanjutnya, yang ketiga, rate and term refinancing. Rate and term refinancing ini adalah pembiayaan kembali pinjaman yang bertujuan untuk mengubah suku bunga atau jangka waktu pinjaman tanpa mengambil dana tambahan. Ada beberapa pertimbangan dalam pembiayaan kembali pinjaman. Yang pertama, skor kredit. Nah, skor kredit ini baik akan meningkatkan untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Dan yang kedua, suku bunga. Pastikan suku bunga yang ditawarkan lebih rendah daripada suku bunga pinjaman yang ada. Dan yang ketiga, biaya. Pertimbangkan biaya refinancing seperti biaya aplikasi, biaya penelitian, dan biaya penutupan. Dan yang selanjutnya, definisi dan konsep pembiayaan kembali pinjaman. Yang pertama, definisi. Pembiayaan kembali adalah proses penggantian utang yang ada dengan utang baru dengan suku bunga yang lebih rendah, jangka waktu yang lebih lama, atau kedua-duanya. Dan yang kedua, konsep. Apa sih itu konsepnya? Konsep pembiayaan kembali didasarkan pada prinsip bahwa dengan mengganti utang yang ada dengan utang baru dengan persyaratan yang lebih baik, peminjaman dapat mengurangi beban keuangannya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar utang tersebut. Selanjutnya, terima kasih telah mendengar presentasi dari saya tentang materi pembiayaan kembali pinjaman. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye-bye.